Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu kedua bulan Maret ini masih berikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu, kebajikan-Mu sepanjang hidup kami, dan kami ada sampai hari ini. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuah firman terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia ini menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting itu, dan dia menjadi kering, dan mereka mengumpulkannya, dan mereka melemparkannya ke dalam api, dan dia dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu ingini, kamu dapat memintanya, dan hal itu akan terjadi kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu dapat menghasilkan buah yang banyak, dan kamu akan menjadi murid-murid bagiku, sama seperti Bapa mengasihi aku dan aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku. Jika kamu memelihara perintah-perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, sama seperti aku telah memelihara perintah-perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu, supaya sukacitaku tinggal di dalam kamu, dan sukacitamu dapat menjadi penuh. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu ketika Yeshua HaMashiach datang ke dalam dunia ini, membuat dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah rantingnya, maka kita harus menyatu dengan dia. Tapi hari ini saya akan pertegas, dikatakan jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu ingini kamu dapat memintanya, dan akan terjadi kepadamu. Hari ini saya berikan temanya hidup dalam disiplin rohani. Hidup dalam disiplin rohani. Dimanapun di dunia ini, di lembaga apapun, di dunia pendidikan manapun, pasti ada disiplin. Disiplin itu sama dengan aturan. Yahweh ciptakan Adam dan Hawa, ditempatkan di Taman Eden, diberikan disiplin aturan bahwa semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, kecuali yang di tengah taman jangan kau makan, kalau kau makan kau mati. Ternyata Adam dan Hawa tidak mengikuti disiplin yang Yahweh berikan. Maka mereka menuruti kemauan si iblis sehingga mereka dihukum, diusir dari Taman Eden karena tidak disiplin sesuai dengan aturan daripada Yahweh. Maka dalam hidup sekarang ini juga keadaan dunia semakin rusak, semakin parah. Kita perlu mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali, harus benar-benar mengikuti disiplin rohani yang benar. Yang pertama, apa saja disiplin rohani yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa setiap hari. Perlu berjaga-jaga dan berdoa setiap hari. Dalam Matius 26 ayat 41, Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkemauan kuat, tetapi daging lemah.
Kita tahu iblis mempengaruhi daging daripada Adam dan Hawa, melihat buah pohon yang di tengah taman itu menarik, maka itu dipengaruhi. Tapi ketika Tuhan Yesus dicobai setelah berpuasa 40 hari 40 malam, ubah batu ini menjadi roti. Yeshua HaMashiach, manusia hidup bukan dari roti melainkan dari firman Yahweh. Jadi kita harus betul-betul dalam hidup kita sehari-hari tekun berdoa setiap hari dan berjaga-jaga setiap hari. Yang kedua, bahwa kita ingat bahwa Daniel juga dalam Daniel pasal 6 ayat 10, 3 kali sehari dia berdoa, sehingga sekalipun dimasukkan ke dalam gua singa, singanya tertidur karena dia berjaga-jaga dan berdoa sekalipun sudah dilarang untuk berdoa. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buah pada musimnya. Jadi betapa pentingnya kita di akhir zaman ini berjaga-jaga berdoa senantiasa. Yang kedua, kita harus tekun membaca merenungkan firman Yahweh setiap hari. Di dalam Yesua pasal 1 ayat 8, Yahweh katakan kepada Yesua, firman ini jangan menjauh dari mulutmu, engkau harus berjalan sesuai dengan perintah yang kuperintahkan, supaya apa yang kau kerjakan berhasil. Di dalam Matius pasal 7 ayat 24-25, Yeshua HaMashiach katakan, oleh karena itu setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang, dan turunlah hujan dan datanglah banjir dan bertiup angin dan semua melanda atas rumah itu, dan dia tidak runtuh karena dia telah dipondasikan di atas batu karang. Siapa batu karang itu? Yeshua HaMashiach. Jadi kita harus baca firman tiap hari, renungkan, lakukan. Jangan cuman buka handphone kau tiap hari, lihat berita di Facebook, di YouTube dan segala macam, tapi engkau tidak doa, engkau tidak baca firman, engkau terjebak dalam perangkap iblis. Maka buat disiplin rohani dalam dirimu, bangun pagi doa dan berjaga-jaga, baca firman, renungkan dan lakukan. Sehingga engkau seperti tadi, orang yang membangun rumah di atas batu karang, sekalipun ombak datang menerjangnya, tidak runtuh rumahnya karena dibangun di atas batu karang. Jadi hidup kita kalau ada firman Yahweh, bagaimanapun iblis menggoda kita, kita tidak akan tergoda. Makanya perlu baca firman, renungkan, lakukan firman itu setiap hari. Yang ketiga, iman kita harus teguh dalam menghadapi keadaan apapun. Iman kita harus teguh hanya kepada Yahweh. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 16-18, bagaimana Raja Nebukadnezar mengancam Sadrak, Mesak, Abednego, jika tidak menyembah patung yang didirikan, maka mereka dibakar. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego menjawab, ada Yahweh Elohim yang akan menolong kami. Dan seandainya dia pun tidak menolong kami, kami tetap tidak mau menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Jadi iman yang teguh itu harus kita pertahankan. Bagaimana di dalam iman yang teguh itu, kita harus ingat seperti Stefanus juga, bagaimana yaitu ketika ditangkap karena memberitakan Injil, dia tetap teguh kepada Yeshua HaMashiach sekalipun dilempari batu. Dia tidak goyah imannya sampai mati di dalam lempari batu. Imannya tetap teguh kepada Yeshua HaMashiach. Di akhir zaman ini ada banyak orang iman goyah karena masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah politik, dan masalah jodoh, rela meninggalkan imannya demi jodoh, pindah haluan, pindah keyakinan. Demi uang, melakukan korupsi atau melakukan penipuan demi mendapatkan uang, itu iman yang rontok, iman yang goyah. Jadi perlu imanmu teguh,
pada Yahweh menghadapi segala keadaan apapun. Itu disiplin rohani yang ketiga. Disiplin rohani yang keempat, kita harus hidup dalam kasih secara vertikal dan horizontal. Artinya di dalam Matius 22 ayat 37-40, Yesus HaMashiach katakan kepada murid-muridnya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, jiwa, dan akal budimu. Itu perintah pertama yang terutama. Kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu perintah kedua. Dalam dua hukum inilah tercakup hukum Taurat dan seluruh kitab para nabi. Dan kalau kita memiliki kasih, kita juga harus mengampuni orang. Di dalam Matius pasal 18 ayat 21-22, Petrus bertanya kepada Yesus HaMashiach, berapa kali kita mengampuni orang? Yesus, 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Artinya 490 kali. Sementara dalam 1 tahun cuma 365 hari, kita disuruh mengampuni 490 kali. Jadi praktekinlah, yaitu bahwa hidup di dalam kasih. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4-7, ini buah-buah kasih. Kasih itu berpanjang sabar, ia bermurah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak menyombongkan diri, kasih tidak memegahkan diri, ia tidak berbuat yang tidak pantas, ia tidak mencari sesuatu bagi dirinya sendiri, ia tidak menghasut, ia tidak menghitung-hitung yang jahat, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi turut bersukacita karena kebenaran. Ia menanggung semuanya, percaya semuanya, mengharapkan semuanya, ia tabah menanggung semuanya. Inilah buah-buah kasih yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Jadi mari kita belajar dalam disiplin rohani, hidup di dalam kasih setiap saat kepada Yahweh, kepada sesama kita. Apapun keadaan kita, diperlakukan tidak baik, belajar seperti Stefanus ketika dirajam pakai batu karena memberitakan Injil. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu dilakukan oleh Stefanus karena dia hidup dalam kasih. Itu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 58-60. Berikutnya, apa disiplin rohani yang berikutnya? Yaitu yang kelima, kita harus tekun memuji-muji Yahweh serta menyembah Yahweh. Di dalam Mazmur 119 ayat 164, 7 kali aku memuji-muji Yahweh itu. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Yahweh. Sekarang banyak orang memuji Yahweh hanya hari Minggu. Itu pun hanya 2 jam. 2 jam pun dipotong lagi dengan khotbah, kesaksian, atau yang lain. Engkau hanya berapa menit. Tapi lagu dunia engkau nyanyikan. Engkau harus bertobat. Karena apa? Lagu dunia tidak masuk surga. Tapi jika engkau nyanyi lagu rohani, itu menguatkan imanmu, juga bisa menguatkan iman orang lain. Jadi belajarlah engkau memuji-muji Yahweh serta menyembah Yahweh setiap hari. Karena itulah yang Yahweh inginkan dari hidup kita. Jadi jangan sampai kita hanya gara-gara hal kecil kita tidak memuji Yahweh. Di dalam Daniel pasal 2:23 dikatakan demikian, aku bersyukur kepadamu dan memuji engkau, ya Elohim leluhurku, yang telah mengaruniakan akan hikmat dan kuasa kepadaku dan yang membuat aku mengetahui apa yang kami mohon kepadamu, sebab engkau telah mengungkapkan kepada kami persoalan raja. Ketika Raja Nebukadnezar mempunyai mimpi, tidak ada yang bisa mengartikan, tapi Daniel bisa mengartikan karena dia punya Yahweh Elohim. Dan setelah dia mengartikan arti mimpi itu, dia memuji dan bersyukur kepada Yahweh. Dia menyembah Yahweh. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Elohim itu roh dan mereka yang menyembah dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Di dalam Wahyu pasal yang ke
14 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, sambil berkata dengan suara nyaring, takutlah akan Elohim dan berilah kemuliaan padanya, karena waktu penghakimannya telah tiba, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan sumber-sumber air. Ditegaskan di sini takut akan Elohim. Beri kemuliaan kepadanya karena Dia yang akan menghakimi. Jadi jangan kita hanya memuji-muji orang. Orang memberikan uang sedikit kepadamu, terima kasih. Padahal nyawamu, hidupmu, engkau masih ada sampai hari ini karena pemberian Yahweh. Harusnya engkau menyembah Yahweh. Engkau baik Bapa, engkau sangat baik. Aku masih hidup sampai hari ini. Ini manusia kau puji-puji. Bosmu kau puji-puji, tapi Yahweh yang memberi napas hidupmu, menebus dosamu, engkau tidak puji-puji. Maka bertobatlah, lakukanlah disiplin rohani. Setiap hari engkau memuji-muji Yahweh dan menyembah Yahweh. Berikutnya, apalagi disiplin rohani yang harus kita lakukan, kita harus beribadah pada Yahweh setiap hari, bukan hari Minggu, bukan hari Sabtu, bukan hari lain. Karena tubuh kita inilah bait Roh Kudus itu. Dalam 1 Korintus pasal 6, 19-20, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itulah bait Roh Kudus yang telah ditebus oleh darah anak domba, maka muliakan Yahweh itu melalui tubuhmu. Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Yahweh setiap saat, itulah ibadahmu yang bijak. Jadi beribadahlah engkau setiap hari kepada Yahweh, persembahkan tubuhmu ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Yahweh setiap hari, bukan hari Minggu, bukan hari Sabtu, bukan jam tertentu, tetapi setiap saat. Persembahkan tubuhmu, itulah ibadahmu yang berkenan kepada Yahweh itu. Dan kita yang berikutnya, apa disiplin rohani yang ke-7? Kita harus selalu bersyukur pada Yahweh apapun yang kita hadapi. Dan itu kita ingat Ayub pasal 1 ayat 20-22, bagaimana Ayub berkata ketika dia kehilangan harta semua, kehilangan 10 anak, dia berkata Yahweh yang memberi, Yahweh mengambil, terpujilah nama Yahweh. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Belajar engkau mengucap syukur apapun yang terjadi dalam dirimu. Ditipu orang, diomongin orang, dipersalahkan selalu. Belajar engkau seperti Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib. Dia berkata, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi salah satu ungkapan rasa syukur di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau engkau mengucap syukur dalam segala hal, itu berarti engkau sudah mengikuti disiplin rohani, sehingga engkau pasti menerima balasan yang terbaik daripada Yahweh itu. Nah, oleh karena itu, apa upah kita kalau melakukan disiplin rohani yang ke-7 tadi? Yang pertama-tama, kita pasti diberkati rohani dan jasmani kita. Di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-32 yang berbunyi demikian. Bukankah burung pipit dijual dua ekor sesarian? Bahkan seekor pun dari mereka tidak akan jatuh ke tanah tanpa Bapamu. Dan bahkan rambut kepalamu itu terhitung seluruhnya. Oleh karena itu janganlah kamu takut, akan lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi semua orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapanku yang di surga, di hadapan Bapakku yang di surga. Kita perhatikan di sini, berkat rohani dan jasmani diberikan kepada kita kalau kita mengikuti disiplin rohani. Yang kedua, kita
Yang kedua, upah kita kalau mengikuti disiplin rohani, Yahweh pasti menyertai kita kemanapun kita pergi. Dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi demikian, janganlah takut karena aku bersamamu, janganlah memandang sekitar karena akulah Elohimmu, aku akan menguatkanmu, ya aku akan menolongmu, ya aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Ditegaskan di sini, aku bersamamu, aku menguatkanmu, aku menolongmu, aku menopangmu. Kalau kita mengikuti disiplin rohani tadi, itu janji Yahweh kepada kita. Ya, dia pasti menyertai kita, menjaga kita dalam menjalani hidup. Yang kedua, apa untungnya? Kita akan memerintah bersama Yesua selama 1000 tahun. Di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 4 yang berbunyi demikian, dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka, dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yesua dan karena firman Elohim, serta siapa yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya, dan tidak menerima tanda pada dahinya dan atau pada tangannya, dan mereka hidup dan memerintah bersama Hamasya selama 1000 tahun. 1000 tahun damai, saudaraku, luar biasa. Itu hal yang Yahweh janjikan kepada orang yang melakukan disiplin rohani, akan memerintah bersama dengan Yesua selama 1000 tahun damai di bumi. Belum di sorga, itu masih di bumi. Berikutnya, apa untungnya kalau kita mengikuti disiplin rohani tadi? Kita dijamin pasti masuk surga. Dalam Matius pasal 5 ayat 12a, bersukacitalah dan bergembiralah karena pahalamu besar di surga. Itu janji daripada Tuhan Yesus. Di dalam Matius 19 ayat 29 dikatakan, dan setiap orang yang telah meninggalkan rumahnya atau saudaranya laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Jadi kalau engkau kerja di kantor saja mengikuti disiplin aturan yang ada, engkau pasti aman, jabatanmu bisa naik. Kalau di kantor engkau bisa taat, di sekolah, di kampus engkau bisa taat, di peraturan lalu lintas engkau taat, harusnya engkau lebih taat kepada disiplin rohani tadi, supaya engkau berdoa tiap hari, membaca firman, merenungkan, melakukannya, mengucap syukur, selalu beribadah kepada Yahweh, selalu memberikan yang terbaik kepada Yahweh, maka engkau dijamin pasti masuk surga. Lakukanlah disiplin rohani tadi agar engkau dijamin pasti masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau kembali mengingatkan kami, menguatkan kami, supaya dalam menjalani hidup yang sekarang ini yang singkat, kami boleh benar-benar hidup mengikuti disiplin rohani yang telah Engkau berikan kepada kami, supaya kami tekun berdoa, membaca firman-Mu, melakukannya, bersyukur selalu, dan beribadah mempersembahkan jiwa roh tubuh kami kepada Engkau. Dan kami percaya ada upah yang Kau siapkan bagi kami, anak-anak-Mu yang taat mengikuti disiplin rohani yang Kau berikan bagi kami. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya mereka mengikuti disiplin rohani yang Kau berikan kepada kami, agar kami juga layak masuk surga. Engkau berkati bangsa dan negara kami, berkati juga seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan semuanya. Engkau lawat setiap anak-anak-Mu supaya mengalami pemulihan rohani dalam dirinya. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.